Tahukah Anda bahwa Tuhan memiliki pekabaran spesifik di setiap zaman? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang kembali pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sedang mempelajari seri Kembali ke Mesbah, dan kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-12 dengan judul Mesbah dan Pekabaran 3 Malaikat, dan kita belajar dari Wahyu pasalnya yang ke-14. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami sangat menyarankan Anda untuk mempelajari buku Inverse pekan ini sebelum menonton video diskusi ini. Dan untuk mulai diskusi, pendeta boleh pimpin kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena kami diberikan kesempatan kembali untuk belajar akan firman. Tolong kami Tuhan, penuhi kami dengan kehadiran-Mu di hati kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan kami boleh aplikasikan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, kita akan membaca secara bergantian Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai 12 saja, dan sahabat Inverse boleh membaca Wahyu pasalnya ke-14 dengan selengkap-lengkapnya. Mungkin boleh dimulai dari Pak Pendeta. Wahyu pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ia akan minum anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan siapa saja yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Baik, Pak Pendeta, sebagai orang Advent mungkin kita sudah familiar dengan pekabaran 3 malaikat, tapi mungkin ada berapa anak muda yang kurang tahu konteks ini apa aja gitu, pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, dan juga mengapa alasan mengapa harus ada pekabaran 3 malaikat secara spesifik. Tidak hanya Injil tentang Yesus mati, bangkit, dan juga akan datang segera itu tidak cukup. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat di sini ada dikatakan ada malaikat ya, ada pekabaran dari malaikat, dan kalau kita lihat, perhatikan baik-baik dalam pelajaran Alkitab kita ini, sepanjang Alkitab bahwa malaikat itu tidak menyampaikan pekabaran secara langsung kepada manusia. Ini yang harus kita pahami. Berarti dalam hal ini bahwa ini selain gambaran bahwa malaikat ini adalah orang. Jadi dari zaman perjanjian lama, dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, orang yang menyampaikan pekabaran. Jadi kita harus pahami, jadi bukan malaikat seperti yang kita lihat di sini, karena kan ini adalah lambang. Kalau bicara tentang buku Wahyu itu tentang lambang. Jadi malaikat di sini sebenarnya adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pekabaran itu. Oke, jadi yang pertama dikatakan bahwa di ayat yang ke-14 di situ ada satu orang malaikat kan, dibilang di situ bahwa padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepadanya. Jadi ada Injil yang dibawa oleh malaikat ini, dan ini yang akan dia sampaikan. Kemudian dia sampaikan bahwa takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi ini yang
pekabaran dari malaikat atau pekabaran dari umat Tuhan yang pertama ini memanggil orang untuk datang menyembah Tuhan. Ya, ini kaitannya selalu dengan bagaimana kita datang menyembah Tuhan yang benar. Siapa itu Tuhan yang benar? Katakan di sini bahwa Dia pencipta. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, malaikat kedua itu nyatakan bahwa sudah rubuh Babel. Nah, kalau kita belajar tentang Babel ini adalah kekacauan yang terjadi, segala bentuk kekacauan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah Babel. Nah, sebenarnya panggilan dari malaikat kedua ini atau umat-umat Tuhan adalah memanggil para penyembah Tuhan yang sejati untuk menolak segala bentuk penyembahan manusia dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Jadi harus keluar dari keadaan itu. Ya. Dan yang ketiga ini sebenarnya kalau kita lihat ini sedikit agak barangkali kita lihat ngeri ya. Karena dibilang di sini yang ketiga katakan jika seseorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Jadi sebenarnya pekabaran malaikat yang ketiga ini adalah lanjutan dari pekabaran malaikat yang kedua. Kalau tidak keluar dari sistem Babel yang dijelaskan tadi, secara otomatis orang akan apa? Menerima tanda, ya. Nah, kalau mereka menerima tanda, jadi masalahnya adalah kalau bicara buku Wahyu, ingat kasih karunia Tuhan itu memang luar biasa. Tetapi Tuhan atas kasih karunia-Nya akan menyelesaikan juga perkara dosa di dalam dunia ini. Jadi ada awal, ada akhirnya Tuhan harus akhiri. Itulah sebabnya sebelum Tuhan mengakhiri, kenapa pekabaran ini penting? Oleh karena sama dengan orang mau buat surprise, ya. Mau buat surprise, dia merencanakan segala sesuatu. Dia buat ini, buat itu, dan lain sebagainya. Tapi apa tujuan daripada surprise itu? Adalah untuk orang kan yang dia buat surprise. Supaya nanti, bahagialah orang yang buat surprise. Kan? Seperti itu. Jadi Tuhan juga mau membuat kita sebenarnya bahagia di penghujung daripada dia mau menyelamatkan dunia ini. Itulah sebabnya caranya adalah kita harus keluar. Kita harus yang pertama menyembah Tuhan yang benar. Yang kedua kita harus keluar dari sistem yang kacau itu. Dan yang ketiga adalah tidak menyembah binatang dan patungnya. Oleh karena itu bentuk mau mengatakan kalau menyembah binatang dan patungnya artinya bahwa kita ini memilih dia. Nah, di buku Wahyu jelaskan bahwa sang pemenang itu hanya ada di pihak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kalau kalian mau untuk menerima kasih karunia itu, jangan berada di posisi kemenangan hanya ada di pihak Tuhan. Jadi itulah sebabnya kenapa ini penting, karena baca buku Wahyu, tidak ada lagi pekabaran setelah itu. Semuanya hanya adalah penghukuman aja di situ. Sampai nanti ada malapetaka, jatuhnya Babel, dan nantinya Tuhan akan datang. Sehingga kenapa itu penting? Karena memang itu sudah di penghujung. Jadi makanya kita harus bergerak dengan cepat. Oleh karena tidak ada lagi kesempatan yang lain. Karena memang penghakiman Tuhan akan segera akan datang. Jadi emang udah di akhir, emang udah relevan untuk kita saat ini untuk kita bagikan. Karena emang kita sudah di akhir, di ujungnya itu ya Pak Pendeta ya. Oke, tapi jujur ya, bacanya itu agak ngeri gitu ya. Takut gitu ya. Mungkin Sobat Invest, orang-orang muda relate juga, terdengar menakutkan pekabaran 3 malaikat ini karena ada tentang penyembahan dan penghakiman. Bagaimana kita bisa memahami nih Kak Jadi, Kak Geri, bahwa pekabaran 3 malaikat ini adalah Injil atau kabar baik. Sama seperti Yesus sudah kalau misalnya kita ditebuskan, kita kan senang gitu ya, bahagia, Injil, sukacita. Tapi kayak rasanya ini kayak bukan Injil, karena takut gitu, kayak dipres gitu ya, yang memberi harapan padahal bukan kabar yang menakutkan. Oke, kalau bisa dilihat di sini, kalau di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-12 dikatakan di situ, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi, katanya, menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Sepertinya kalau di penghakiman atau di ruangan pengadilan seperti inilah ya, mungkin ya, ada kitab yang dibuka, lalu ini yang ini bersalah, yang ini diklasifikasikan. Nah, kabar baiknya adalah ada di dalam Roma 8 ayat 1. Oleh sebab itu sekarang tidak ada
penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ada sekarang di dalam penghakiman, semuanya lagi sedang diperiksa dan lain sebagainya, tapi katanya kabar baiknya kalau kita ada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman lagi. Amin. Amin. Ya, aku merasakan ketika pekabaran penghakiman ini disampaikan, kalau di posisi kita sekarang, mungkin kita merasa takut kalau kita tidak mengerti konteks dan maksud daripada pekabaran ini, gitu ya. Karena kalau dibilang bahwa di dalam arti daripada malaikat yang pertama khususnya ya, di situ kan dia bilang Injil atau kabar baik, ya kan? Kenapa itu jadi kabar baik? Karena di dalam pekabaran malaikat yang pertama itu, di situ dikatakan bahwa kita ujung-ujungnya akan menyembah Tuhan, gitu. Nah, dalam bahasa arti worship itu adalah proskuneo. Proskuneo itu adalah kata lainnya terjemahannya adalah kiss atau bentuk cinta gitu ya. Dimana kita nggak mungkin mencium seseorang dalam jarak yang jauh gitu ya. Itu harus dekat. Nah, artinya apa? Ini melambangkan bahwa kita manusia yang berdosa bisa kembali bersatu lagi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu adanya penghakiman. Nah, penghakiman itu artinya adalah separation atau dipisahkan. Jadi sebelum manusia itu bersatu dengan Tuhan, ada satu kabar baik bahwa Tuhan mau memisahkan kita dari setiap dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita lihat dalam satu kutipan dalam buku Early Writings, di situ dikatakan bahwa penghakiman pertama kali itu kondisinya adalah di mana semua dikasih full of understanding tentang pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika mereka mau decide apakah saya mau ikut Tuhan atau tidak, nah dia sudah memilih dengan full of understanding. Jadi kenapa pekabaran yang pertama ini adalah pekabaran bahagia atau kabar baik? Karena hari ini saya dapat mengenal Tuhan. Sehingga saya dapat decide. Saya dapat memutuskan apakah saya mau mengikut Tuhan atau tidak. Amin. Oke, kalau kita masuk kepada pekabaran malaikat kedua tentang meninggalkan penyembahan palsu atau karena kan sudah runtuhlah Babel kan? Ya. Meninggalkan Babel lah istilahnya ya. Mengapa orang harus meninggalkan hal tersebut? Kan bukannya Tuhan itu bisa menyelamatkan orang dimanapun mereka berada atau dalam kondisi apapun, dalam state kondisi apapun tuh Tuhan bisa menyelamatkan. Tapi kenapa kita harus dipanggil keluar dari Babel, harus keluar? Dan kenapa kita harus mengabarkan hal itu juga untuk memanggil keluar? Bukannya ya udah just stay and then God loves you, God kamu sudah diselamatkan, you're saved, ya kan? Kenapa nggak gitu aja gitu? Mungkin Kak Gary dan Pendeta. Oke. Jadi aku jadi teringat ya, kenapa kita harus keluar? Coba pernah ingat nggak cerita tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir? Sudah bertahun-tahun mereka yang keluar dari Mesir, dari kebiasaan lama aja, mereka masih merindukan akan hidup yang lalu. Iya kan? Bayangkan kalau Tuhan bilang, oke, aku akan selamatkan kamu, Gary. Oke Tuhan, tapi saya di sini aja ya. Gitu. Saya pasti tidak akan diselamatkan. Karena apa? Environment itu akan membuat saya terpengaruh kembali dan akan sulit untuk bangkit. Bahkan yang sudah ditarik keluar aja bertahun-tahun bangsa Israel, dia masih kembali. Apalagi kita gitu ya istilahnya ya. Jadi saya setuju bahwa kenapa Tuhan harus tarik kita keluar? Karena Tuhan memang benar-benar mau membuat kita untuk tidak kembali lagi ke dalam dosa kita. Gitu. Amin. Jadi ya saya ingat Matius 1:21 katanya dituliskan di sana bahwa Tuhan Yesus itu akan menyelamatkan kita dari dosa. Jadi artinya memang ada pemisahan. Jadi kenapa harus dipisahkan? Karena memang dosa itu tidak akan bisa membuat kita, karena kan itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi salah satu cara bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan ya dipisahkan lah pemisahnya itu. Jadi dengan cara ya Yesus mati di kayu salib untuk memberikan, tapi kan keputusan itu selalu ada di tangan kita. Jadi kasih karunia itu memang betul sesuatu yang Tuhan berikan. Tetapi ingat, mau tidak kita terima itu akan hanya terjadi kalau kita bisa mau terima. Dan itulah sebabnya kita harus membuat keputusan untuk keluar. Itu alasannya kenapa kita harus keluar, karena nanti kan di pekabaran malaikat yang ketiga
Itu kaitannya ke sana Iya, nyambungnya. betul. Kalau tidak keluar dari sana, Iya. secara otomatis dia akan terima tanda itu. Amin. Oke, dan Kak Jadi untuk last question untuk di segmen ini, bagaimana memahami pekabaran 3 malaikat ini merubah cara Kak Jadi mungkin bersaksi bagi Kristus? Kalau tadi Pak Pendeta sudah sharing bahwa ini tuh pekabaran terakhir, gitu kan? Kalau udah terakhir, mau apa ya? Akan nggak usah gitulah. Orang biasa lari, gitu kan? Biasa lari nih. Kita udah ada udah mau dekat garis finish. Biasanya kita akan mengerahkan semua tenaga untuk bisa capai di garis finish, gitu. Jadi kalau sprint ya, iya, Pak Pendeta kayaknya tuh paling tahu tuh, Iya. gitu kan. Dia kalau udah terakhir itu benar-benar semua tenaganya harus dikeluarkan. Nah, bagaimana mengubah caranya adalah ya sebagaimana kita tahu itu sudah mau dekat garis finish, marilah ketika kita bersaksi kerahkan juga semua tenaga, gitu. Jangan cuma berdasarkan lagi penginjilan bersaksinya hanya berdasarkan event semata. Kalau ada event ini, oke, kita akan menginjil, tapi daily life-nya nggak ada, gitu. Jadi bagaimana dengan sekuat tenaga itu apa? Jadi sepenuhnya, gitu. Daily life kita setiap harinya, marilah kita gunakan itu untuk menjadi bersaksi bagi Tuhan. Amin. Baik, sahabat Embers, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Baik, kita tadi sudah belajar mengenai pekabaran 3 malaikat ya, dan bagaimana kita sebagai orang Advent ini suka terlena dengan rasa aman palsu hanya karena kita sudah tahu pekabaran 3 malaikat gitu ya. Apalagi yang udah sekolah dari sekolah Advent kan mungkin dari SD, SMP, SMA gitu kan, pasti cokokin itu terus ya udah tahu. Nah, apakah mengetahui saja cukup Kak Gary untuk mempersiapkan kita? Ya, ini menarik ya. Jadi mungkin ada relate sedikit dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, dimana ketika cuma hanya mengetahui, apakah cukup? Kalau bagi saya pribadi tidak cukup, karena itu tidak membuktikan bahwa ada suatu respon di mana kita sebenarnya menerima begitu. Oh Ya. ya. Nah, contoh di dalam ketika kita mau mengepel, ilustrasinya mungkin lebih sederhana gitu ya. Kita mau mengepel lantai yang basah, gitu kan? Karena lantai basah. Tapi basahnya itu sebenarnya karena keran itu terbuka.
Jadi kita hanya ngepel aja, tapi kita tidak tutup sebenarnya kerannya gitu loh. Nah itu yang Tuhan mau lakukan sama kita. Dia mau benar-benar selamatkan kita dari sumbernya dosa itu sendiri gitu loh. Supaya kita keluar daripada dosa. Dan kalau di dalam Yakobus 1 ayat 22, di situ dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi bagi aku pribadi berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, ketika kita hanya mengetahui, hanya sekedar sebagai knowledge, itu tidak menyucikan kita. Makanya ada dalam buku Petrus dikatakan, ketika firman itu diberikan kepada kita, bagaimana sih firman itu dapat menyucikan kita? Ya ketika kita menghidupkan firman itu. Nah jadi kalau kita hanya mengetahui saja, ya sudah barang tentu itu tidak cukup. Gitu. Amin. Baik, kita sadar kalau misalnya kita sudah hidup di akhir zaman dan Tuhan sudah mempercayakan kita suatu pekabaran khusus bagi kita di zaman ini, yaitu pekabaran 3 malaikat itu. Tentu cara kita menginjil juga harus spesifik ya Kak Jadi dan Mbak Pendeta ya. Menurut Anda, apakah ada ide program penginjilan yang bisa dilakukan di jemaat atau komunitas untuk menyampaikan spesifik pekabaran 3 malaikat ini? Banyak. Oke, mungkin boleh share supaya kita bisa. Jadi mungkin ini hanya sekedar contoh ya, apa yang kemarin kami baru ikut kayak seminar kesehatan gitu. Nah di satu gereja ini mempunyai banyak sekali center of influence gitu. Jadi banyak sekali pekerjaan yang mereka lakukan karena ini pekabaran masa kini ya. Nah di situ tuh ada yang memang bidang pendidikan, bikinlah entah itu kelas untuk anak-anak bisa. Lalu habis itu kalaupun kita mau bagian kesehatan yang juga ada lengan kanan penginjilan kesehatan, kita masuk lewat kesehatan, entah itu mungkin makanan sehat, dan habis itu mungkin kita bisa bikin seminar dan lain sebagainya. Lalu kalaupun ada lagi misalnya yang membuat tertarik juga, banyak orang biasanya musik. Kenapa nggak dibikin sesuatu hal untuk ministerinya itu di musik gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita hanya memilah-milah, ada juga yang dari buku, terjemahkanlah buku-buku, print atau misalnya ya bisa di print buku-buku itu gitu kan. Nah banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan pekabaran masa kini, asal kita mau berdoa minta tolong Tuhan dan Tuhan panggilnya kita kemana gitu. Amin. Saya teringat setelah di jemaat kami sebut program ini TIC, jadi Transform in Christ. Jadi idenya adalah challenge 21 hari. 21 hari untuk bisa kita bagaimana men-challenge diri kita supaya bisa hidup lebih sehat gitu. Jadi ini memang tidak hanya sekedar berseminar, tetapi orang-orang yang hadir di seminar itu berkumpul untuk lakukan apa yang diseminarkan. Jadi challenge-nya ini adalah ya bagaimana kita bisa mengatur makanan kita, kemudian apa yang perlu dihindari, bagaimana cara memasak dengan baik, kemudian bagaimana berolahraga. Jadi partisipan yang ikut di sana itu betul-betul saling menolong itu. Jadi untuk bisa saling menguatkan. Yang paling tidak challenge. Karena kenapa ini penting? Karena kan ketika kita keluar untuk sampaikan ke orang, tidak akan pernah powerful kalau apa yang kita sampaikan itu kita tidak hidupkan. Itu prinsip di mana-mana bisa diterapkan gitu. Termasuk di dalam dunia kerohanian. Jadi tanpa itu kita tidak akan bisa. Nah, yang kedua kalau saya mau katakan, yang kedua itu adalah care group. Care group ini adalah gambaran, karena kami juga sementara buat care group ini. Jadi care group awalnya tidak harus banyak, justru memang care group ini hanya kecil aja. Jadi mungkin ada 2-3 keluarga di sana tuh berkumpul. Awalnya hanya kita berdoa, Tuhan tunjukkan apa gitu. Jadi di situ kita sharing, kita meditasikan Alkitab, kita sharing pengalaman. Dia bilang kita buat ya apa yang kita sudah aplikasi yang kita dapatkan itu kita hidupkan. Supaya nanti rencana-rencana ke depan kita itu Tuhan bisa bukakan jalan gitu. Dan betul setelah itu timbul ide untuk melayani. Jadi apa yang
dibuat di situ benar-benar bisa kita aplikasikan gitu. Jadi 3 entiti tentang pertumbuhan kerohanian itu, yang pertama adalah belajar Alkitab, berdoa, dan yang terakhir melayani. Itu betul-betul terkolaborasi bersama di dalam care group ini. Jadi kami ada reach in-nya, reach up kepada Tuhan, dan reach out-nya dapat. Sehingga reach out itu jadi powerful karena memang tidak ada iming apa-apa di sana. Saya bilang kita harus kerahkan segala tenaga dan upaya, termasuk finansial saya bilang, untuk mensupport. Walaupun orang ndak katakan apa yang kita buat ini nantinya orang mau ingat, nggak apa-apa. Yang penting kita tulus untuk melayani. Tapi ada satu hal yang saya lihat dari keadaan ini, bahwa bukan orang yang kita layani itu nantinya yang terberkati, justru orang lain yang lihat. Dia bilang gini, ini bukan dari di gereja kita. Orang yang datang bilang, bisa nggak saya terlibat di dalam pelayanan itu? Coba bayangin, bisa saya terlibat. Jadinya dia masuk ke dalam care group itu. Masuk ke grup itu, ya jadi tim kami. Ya kita berdoa bersama-sama, akhirnya dia support juga. Dan ini dari cerita ke cerita ke temannya lagi. Ada yang dengarkan bilang, kok kalian bisa layani seperti itu ya? Bagaimana kalian bisa terlibat? Jadi saya bilang, Tuhan, saya lihat bahwa Tuhan sementara bekerja. Amin. Kalau sepanjang apa yang kita lakukan, pelayanan itu adalah tulus kita lakukan, saya percaya bahwa Tuhan akan berkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada akhir diskusi kita. Dan pendeta, Kak Gary dan Kak Jadi boleh sampaikan satu poin dari kabar baik dari masing-masing kabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kalau saya satu poin yang tentang pekabaran malaikat yang pertama ini karena erat kaitannya dengan penyembahan kepada Tuhan. Jadi ini poin paling penting dari semua. Orang mau takut tentang keluar dari Babel, orang mau takut tentang isu penerimaan itu tanda binatang di dahi. Tapi yang pertama harus dibuat adalah bahwa saya harus betul-betul berada di dalam zona aman dengan Tuhan. Kan itu panggilan yang pertama. Karena kalau itu dilakukan, saya percaya yang kedua dan ketiga tidak akan kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah ada di jalur yang benar. Jadi pekabaran yang sangat penting dan poin penting pekabaran malaikat pertama adalah bahwa kalau kita berada sama Tuhan, jaminan itu Tuhan akan berikan. Dan orang-orang ini orang-orang nanti dimateraikan sebagai milik Tuhan. Jadi itulah sebabnya kabarnya adalah bahwa saya dapat jaminan gitu. Amin. Amin. Ya kalau aku dari runtuhnya Babel ini ya, malaikat kedua, saya melihat bahwa pelajaran yang bagi saya penting, jangan menunda. Karena ketika kita mulai menunda, ketika Tuhan mau panggil kita keluar, ya, kalau kita menunda, kita akan semakin sulit. Ya, makanya ada firman Tuhan mengatakan, jika hari ini kamu mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Jadi bagi saya pribadi, ketika Tuhan sudah memperdengarkan panggilan saya untuk keluar dari dosa-dosa saya, tinggalkan dosa-dosa saya, jangan tunda. Karena itu akan semakin berat ke depannya. Amin. Kalau dari pekabaran malaikat yang ketiga, ini kan tentang mark of the beast ya, tanda binatang gitu ya. Tapi yang menariknya kalau saya lebih tertarik ke kata awalnya. Jikalau seorang katanya menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda dan sebagainya. Jikalau gitu. Itu menurut saya itu adalah sebuah pilihan. Kamu mau memilih mau pakai tanda itu atau tidak, gitu kan? Nah, jadi kalau kita mau memilih yang benar, ini kan sesuatu hal yang besar, memilih hal yang benar dan besar, gitu. Setialah dari perkara yang kecil. Di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara besar. Jadi kalau kita mau untuk bisa memilih dalam perkara yang besar ini, kita latihanlah dari perkara-perkara yang kecil, latihan untuk memilih yang benar. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk poin-poin dari para panelis. Kak Jadi boleh tutup bacaan dengan doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pekabaran 3 malaikat yang sudah boleh kami pelajari, dan kami yakin itu akan menguatkan iman percaya kami. Bapa di surga, kami tahu kami manusia yang lemah, tapi kami juga tahu kami memiliki Kristus yang ada di dalam bilik maha suci, yang telah mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan nyawanya untuk kami, agar kami bisa selamat. Tuhan, kiranya
pekabaran 3 malaikat ini boleh benar-benar hidup di dalam hati kami masing-masing yang sudah mendengarkan, dan itu boleh mengubahkan kami sehingga kami boleh menyukai sesuatu hal yang suci sama seperti Bapa kami yang di surga adalah suci. Bapa di surga, terima kasih, tolong sanggupkan kami untuk bisa menghidupkan di pekabaran ini di akhir zaman, dan pakailah kami untuk bisa memberitakan pekabaran ini kepada orang lain yang membutuhkan. Kami mau menyerahkan semuanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta, terima kasih Kak Gary, terima kasih Kak JD, dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama dengan kami pada diskusi kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Goodbye. Bye.